Shalom teman-teman. Shalom. Berjumpa lagi kita dalam ibadah online Youth New Generation. Meskipun kita masih beribadah secara online, kita percaya saat kita ikuti dengan sungguh-sungguh, saat kita boleh memberikan hati kita memuji menyembah Tuhan dan memberikan diri kita untuk mendengar firman Tuhan, hadirat Tuhan dinyatakan. Hadirat yang memulihkan, hadirat yang memberikan kekuatan. Sebab kita percaya di dalam ibadah kita Tuhan pasti nyatakan berkat-berkatnya karena firman Tuhan adalah ya dan amin dalam kehidupan kita. Yuk sebelum kita mulai ibadah sore hari ini, mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Kau Bapa yang baik dalam setiap hidup kami Tuhan. Bahkan sampai hari ini Engkau tetap menyertai kami. Penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan, kami mau berbakti kepada Tuhan, kami mau beribadah, kami berikan hati kami sepenuhnya Tuhan Yesus, supaya kami dapat beribadah dengan baik, kami bisa memuji menyembah Tuhan dengan sukacita dimanapun kami berada, dan kami boleh mendengar firman Tuhan, kami sambut dengan sukacita, kami sambut dengan roh yang menyala-nyala, sebab kami percaya dalam firman-Mu ada janji Tuhan buat kami semua. Dan kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhan nyatakan hadirat-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, ini doa kami Tuhan. Kami siap beribadah, kami siap memuji menyembah Tuhan, dan kami siap memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Didengar
sanggup mengerjakan segala hal yang hebat dalam hidup kita. Karena Dia Bapa yang selalu beserta kita. Karena Dia Immanuel, Tuhan yang menyertai kita semua. Mari kita teduhkan hati kita bersama-sama.
Kami hidup oleh karena anugerah Tuhan. Kami hidup oleh karena kebaikan Tuhan. Dan keselamatan yang sudah Tuhan berikan tidak akan kami pergunakan dengan sia-sia. Tapi kami mau sungguh-sungguh mengerjakannya. Dengan kami menjadi anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, yang hidup dengan takut akan Tuhan, menjadi pelaku firman dimanapun kami berada. Sehingga kami Tuhan, anak-anak muda Youth New Generation, boleh memancarkan terang-Mu yang ajaib dimanapun kami berada. Kami menjadi garam dan terang Tuhan buat orang-orang di sekeliling kami. Sehingga mereka boleh mengenal Yesus, mereka boleh hidup di dalam Tuhan. Mereka boleh mengakui dengan mulut dan dengan lidah bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan mereka semua menyembah Tuhan Yesus dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan Yesus pemberitaan firman Tuhan hari ini hanya ke dalam kuasa tangan Tuhan. Tuhan nyatakan pewahyuan lebih lagi, Tuhan nyatakan hikmat marifat-Mu lebih lagi, supaya kami mengerti firman-Mu, kami dapat melakukannya. Dan kami akan disebut orang-orang yang berbahagia oleh karena kami melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman New Generation yang dikasihi Tuhan, dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, kita semua sehat, amin. Yuk mari hari ini kita akan bersama-sama melakukan ibadah secara online. Mari kita akan mulai dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang sungguh baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah Tuhan hari ini kami boleh bersama-sama. Kami mau menerima kebenaran firman-Mu Tuhan di dalam ibadah online ya Bapa. Kami mau buka hati kami Tuhan, kami mau terima kebenaran-Mu ya Bapa. Lewat apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau urapi lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, biarlah firman yang disampaikan Tuhan boleh bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami ya Bapa, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya kita sama-sama katakan, amin. Teman-teman, di bulan ini kita masih belajar tentang yang namanya hidup berdampak. Ya, hidup berdampak kepada banyak orang. Tentunya hidup kita berdampak yang positif ya. Nah, hari ini saya mau bagikan buat teman-teman apa sih yang menjadi dasar untuk kita hidup berdampak ya. Kita perlu dasar kebenaran firman Tuhan untuk kita melakukan hidup kita berdampak ya. Yuk mari kita sama-sama buka firman Tuhan di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-13 sampai ke-16 ya. Satu persatu saya akan bagikan buat teman-teman semua dasar-dasar kebenaran firman Tuhan ini supaya hidup kita berdampak, hidup kita menjadi berkat. Matius 5 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kalau kita berbicara tentang garam teman-teman, ya, garam itu mempunyai fungsi untuk apa? Garam mempunyai fungsi untuk memberikan rasa dalam satu masakan, ya. Kalau mungkin mama atau ibu kalian masak, ya, atau kalian masak, dikasih garam. Nah, garam itu akan memberikan rasa, ya, sehingga masakan itu bisa lezat. Masakan itu rasanya bisa enak, ya. Kemudian yang lainnya fungsi garam mungkin juga bisa dipakai sebagai pengawet, ya. Kalau mau mengawetkan sesuatu dikasih garam, teman-teman, ya. Tapi yang ingin saya bagikan poin penting tentang garam, ya. Garam itu memberikan rasa. Ya, kalau firman Tuhan dikatakan, kamu adalah garam dunia, ya. Artinya kehidupan kita di dunia ini harus memberikan rasa, teman-teman. Ya, kita memberikan rasa. Artinya kita mempengaruhi dunia ini, ya. Ketika garam itu dimasukkan ke dalam masakan, ya, ketika garam itu ditaburkan dalam satu masakan, garam itu akan mempengaruhi rasa masakan itu, ya. Garam itu mempengaruhi kelezatan masakan itu, ya. Kalau masakan itu nggak dikasih garam rasanya hambar, ya. Tapi ketika dikasih garam, masakan itu jadi sedap,
Ya, artinya garam mempengaruhi, garam itu memberikan rasa. Demikian juga halnya dengan hidup kita. Apakah hidup kita di dunia ini sudah memberikan rasa, ya? Sudah mempengaruhi dunia ini? Atau bahkan sebaliknya, kita justru malah yang dipengaruhi oleh dunia ini, teman-teman. Ya, kita tidak memberikan rasa. Ya, rasa itu bicara tentang apa sih? Kalau dalam kehidupan kita, bicara tentang sikap kita, bicara tentang karakter kita, apa yang kita keluarkan dalam hidup kita itu rasa, teman-teman. Ya, sudahkah kita menjadi berkat? Kita memberikan rasa dalam keluarga kita, di dalam sekolah kita, ya, dalam pelayanan kita, atau bahkan di dalam lingkungan sekitar kita. Ya, justru kita harus memberikan pengaruh, ya. Kita mempengaruhi dunia ini karena Tuhan katakan apa? Kamu adalah garam dunia, ya. Garam itu mempengaruhi. Kalau kita adalah garam dunia, kita mempengaruhi dunia ini. Ya, Rasul Paulus di kitab Roma 12 ayat yang kedua dikatakan apa? Roma 12 ayat yang kedua mengatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, artinya kita nggak boleh dipengaruhi oleh dunia ini. Ya, kita nggak boleh serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, teman-teman Yuan, kalau tadi saya katakan garam itu memberi pengaruh, ya. Artinya kita memberi pengaruh ke dalam dunia ini. Kita memberi pengaruh buat keluarga kita, buat teman-teman kita, tentunya pengaruh yang baik. Ya. Rasul Paulus tadi katakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini, ya. Artinya kita tidak boleh hidup kita ini dipengaruhi oleh hal-hal yang duniawi. Ya. Kalau begini, kita percaya bahwa Tuhan merancangkan segala sesuatu yang baik dalam hidup kita. Tetapi kita masih percaya juga zodiak, bintang. Wah, artinya kita dipengaruhi oleh dunia ini, teman-teman. Teman-teman masih suka baca ramalan. Wah, hari ini aku akan dapat berkat. Wah, hari ini aku akan dekat sama jodohku. Nah, misalkan gitu. Kalian masih percaya begitu, artinya kalian masih dipengaruhi oleh dunia ini. Ya, justru kita harus menjadi pengaruh, teman-teman. Nah, kalau di situ dikatakan di firman Tuhan di Matius 5 ayat 13 tadi, kalau garam itu nggak punya rasa, garam itu nggak bisa memengaruhi, artinya apa? Dia menjadi tawar. Dengan apa dia diasinkan? Nggak bisa, teman-teman. Selain apa? Dibuang dan diinjak orang. Nah, kalau hidup kita hari-hari ini kita nggak bisa jadi pengaruh, ya. Artinya sia-sia kita hidup sebagai anak Tuhan. Ya, padahal Tuhan katakan kamu adalah garam dunia. Kita sebagai anak-anak muda harusnya kita bisa memberikan pengaruh buat dunia ini. Ya, kalau hidup kita nggak bisa jadi pengaruh, ya, wah sayang sekali, teman-teman. Padahal Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Ya, Tuhan yang hidup dalam diri kita. Harusnya kita bisa memberikan pengaruh lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, lewat hidup kita, karakter kita. Ya. Kemudian kita masuk ayat selanjutnya, masih di dalam Matius 5 ayat ke-14, ya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ya, yang pertama tadi Tuhan katakan kamu adalah garam dunia. Dan poin yang kedua adalah kamu adalah terang dunia. Nah, kita tahu bahwa teman-teman, ya, kita tahu bahwa terang itu bisa dilihat semua orang, ya. Terang itu bisa dilihat semua orang. Dan sekarang saya mau bertanya sama teman-teman, siapakah sumber terang itu dalam hidup kita, teman-teman? Ya, terang itu adalah Kristus. Ya, terang itu adalah Kristus. Nah, seperti matahari, bulan dan bintang, ya, saya analogikan terang itu seperti ini, teman-teman. Matahari, bulan dan bintang, ya,
Bulan dan bintang tidak bisa menghasilkan terang sendiri. Bulan dan bintang tidak bisa menghasilkan cahaya. Dia hanya memantulkan sinar matahari, sehingga seolah-olah bulan itu bersinar. Kita kalau lihat bulan, kita lihat bintang, mereka bisa bersinar begitu indah, begitu bagus. Ya, mereka itu memantulkan, memancarkan sinar dari matahari, teman-teman. Ya, sumber terang itu adalah matahari. Demikian juga dalam hidup kita. Siapa sumber terang kita? Sumber terang dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, hidup kita ini hanya memancarkan terang. Terangnya Kristus di dalam dunia ini. Kalau Tuhan katakan, kamulah terang dunia. Artinya kita ditempatkan di dunia ini untuk menjadi terang. Kita memancarkan terangnya Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa memancarkan terangnya Tuhan kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus? Kita tidak tinggal di dalam terang itu sendiri, teman-teman. Nggak bisa, ya. Jadi, kalau kita mau menjadi terang dunia, kalau Tuhan katakan, kamulah terang dunia, itu mutlak kita harus hidup di dalam Kristus. Karena yang bercahaya itu bukan terangnya kita, tapi kita memancarkan terangnya Tuhan di dalam hidup kita. Lewat apa? Ya, lewat karakter kita. Ya, lewat perbuatan kita, perkataan kita, lewat cara kita berpikir. Itu memancarkan terangnya Tuhan. Nah, yang ingin saya bagikan teman-teman, apa sih sifat terang itu? Ya, sifat terang dia meniadakan kegelapan. Ya, di mana ada terang, di situ nggak ada kegelapan. Artinya apa? Di dalam terang tidak ada yang tersembunyi. Ya. Jadi kalau hidup kita hidup di dalam terang, tidak ada yang tersembunyi di situ. Kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan, teman-teman. Ya. Kalau kita masih hidup di dalam kegelapan, ya, kegelapan artinya apa? Kita hidup dalam dosa, kita masih melakukan keinginan-keinginan daging, kita melakukan yang jahat, artinya kita belum menjadi terang. Kita masih dalam kegelapan, ya. Tapi bagaimana kita menjadi terang? Kita hidup di dalam kebenaran firman. Ya, kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan dalam hidup kita. Kita menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita. Itu artinya kita memancarkan terang Kristus. Ya, contohnya begini. Kita lihat di 1 Yohanes 2 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 2 ayat ke-9, demikian firman Tuhan. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Ayat ke-10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Ayat yang ke-11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Ya, kalau kita setiap hari, ya, merenungkan firman Tuhan, ya, kita setiap hari baca firman, kita setia pelayanan ke gereja, ya, seolah-olah hidup kita udah baik, teman-teman. Tapi ternyata kita masih membenci saudara kita, atau kita masih membenci salah satu teman kita, ya. Artinya kita masih hidup dalam kegelapan, teman-teman. Ya, meskipun kalian rajin ke gereja, rajin beribadah, ya, itu bukan jaminan kalian hidup dalam terang. Hidup di dalam terang artinya kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita menghidupi firman. Ya, kalau firman Tuhan katakan kasihilah sesamamu manusia, kita harus mengasihi, teman-teman. Ya, kalau firman Tuhan katakan jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukanlah yang baik buat semua orang, ya lakukan, teman-teman. Jangan ketika ada sesuatu yang jahat datang dalam hidup kita, kita malah balas lebih jahat lagi. No, kita nggak jadi terang. Ya, kita masih hidup dalam kegelapan. Ya, terang itu nggak ditaruh di bawah, teman-teman. Ya, kalau kita ngalamin mati listrik gitu ya, mati lampu, kita pasang lilin atau pasang lampu, nggak mungkin lilin itu ditaruh di bawah meja. Ya, lilin itu akan ditaruh di atas meja atau di tempat yang tinggi supaya apa? Menerangi semua kegelapan sehingga kita bisa lihat. Ya, demikian juga hidup kita. Kalau hidup kita terang, ya, kita tidak akan pernah tersembunyi, ya. Hidup kita tidak akan tersembunyi. Hidup kita bisa dilihat semua orang, teman-teman. Ya,
kita meniadakan kegelapan, karena gelap dan terang itu nggak bisa bersatu. Ya, jadi kalau kita menjadi anak-anak terang, kita adalah terang dunia ini, artinya kita menerangi dunia ini. Kita tahu dunia ini penuh dengan kegelapan. Nah, tugas kita adalah menerangi itu. Lewat apa? Lewat kita hidup berkenan kepada Tuhan, hidup melakukan firman. Ya, ketika dunia ini melakukan yang jahat, kita tetap mengasihi mereka. Itulah kita menjadi terang, teman-teman. Ya. Tujuannya apa? Kita lihat di ayat ke-16. Ya. Kembali ke Matius 5 tadi ayat ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya. Jadi kita menjadi berkat buat banyak orang, sehingga satu tujuannya bukan kita yang dipuji, orang-orang memuliakan nama Tuhan. Banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Banyak orang memuliakan nama Tuhan lewat kehidupan kita, teman-teman. Ya. Jadi kembali lagi saya mau ajak bagaimana hidup kita berdampak, kita menjadi garam dan terang dunia. Ya, garam itu memberi rasa, ya. Garam itu mempengaruhi, bukan dipengaruhi, ya. Garam itu mempengaruhi karena dia memberikan rasa, dan yang kedua kita menjadi terang dunia. Ya, kita hidup di dalam terang, tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Kalau teman-teman masih hidup dalam kegelapan, ayo segera ambil keputusan bertobat, teman-teman. Datang sama Tuhan supaya Tuhan mengampuni engkau, memulihkan keadaanmu saat ini, dan kau hidupi firman, maka kau akan jadi terang dunia. Dengan demikian dunia bisa melihat, ya, segala perbuatan kita, segala karakter kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Amin. Inilah firman Tuhan yang ingin saya bagikan buat teman-teman. Kiranya kita bisa menghidupi firman ini, kita menjadi garam dan terang dunia, sehingga kita boleh bertumbuh menjadi semakin dewasa dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang sungguh baik, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan, ya Bapa. Kami tahu Tuhan, Engkau telah memilih kami untuk kami menjadi garam dunia, untuk kami menjadi terang dunia, ya Bapa. Kami mau Tuhan hidup kami memancarkan terang. Kami mau Tuhan hidup kami memberikan pengaruh Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi karena Roh-Mu, ya Bapa. Karena Roh-Mu yang ada dalam hidup kami, Roh-Mu yang ada dalam hati kami, itu yang memancarkan terang, itu yang memancarkan kasih Tuhan, yang memampukan kami melakukan kehendak-Mu, yang memampukan kami melakukan firman-Mu, ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan, buat teman-teman New One Generation, dimanapun mereka berada, hamba-Mu berdoa kiranya penyertaan-Mu Tuhan selalu sempurna buat hidup mereka, kiranya kasih-Mu Tuhan melimpah, sukacita damai sejahtera melimpah dalam hidup mereka Tuhan. Di tengah situasi yang sulit saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau tetap memberikan kekuatan ya Bapa buat kita semua ya. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kami naikkan doa ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.